Puji nama Tuhan. Salam. Pada sore ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-20. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-20. Kita akan sama-sama membaca Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa kamu di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Di nama Tuhan, kita sudah boleh membaca ayat firman Tuhan yang disampaikan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita sudah selesai merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelumnya Dia berada di tengah dunia 40 hari, membuktikan, menunjukkan bahwa Dia hidup dengan tubuh yang Dia gunakan. Dia hidup kepada murid-muridnya. Dia temui semua murid-muridnya. Dan sebelum Dia mati di atas kayu salib, Dia menyampaikan apa yang baru kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-20 itu. Nah, di situ saya mengatakan janji Bapa itu yang akan menjadi tema. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji Bapa kepada murid-muridnya disampaikan oleh Yesus saat itu masih menjadi manusia. Saya akan ulang ayat 15 sampai yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa dikatakan janji Bapa? Karena pada saat Yesus menjadi manusia, Dia menyebut Allah itu Bapa. Bapa yang berjanji bahwa akan mengirimkan yang dikenal dengan penolong yang lain kepada orang-orang yang dikasihinya,
Dan penolong yang lain ini dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Janji Bapa yang akan diberikan kepada orang percaya. Dan janji Bapa itu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang mana dunia tidak mengenal dia, yang mana dunia tidak menerima dia. Maka jadi ejekan, maka jadi hinaan. Orang Kristen nyembah Allah tiga, maka menjadi suatu ejekan yang gak henti-hentinya. Kenapa? Karena dunia gak mengenalnya. Kalau dunia mengenalnya gak akan ngejek, gak akan ngolok. Tetapi kita bersyukur, kita makin di dalam Tuhan, sehingga kita tidak terpengaruh, kita tidak marah, kita tidak berdebat karena ejekan tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kamu mengenal dia. Ini yang menjadi perbedaan, perbandingan antara orang dunia yang dikenal dengan orang fasik. Suatu perbedaan yang luar biasa bahwa kita mengenal dia. Kenapa? Karena dia diam di dalam kita. Karena Roh Kudus itu diam dalam diri kita, maka kita mengenal dia. Janji yang luar biasa ini disampaikan Yesus sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan, disampaikan sebelum dia ada di atas kayu salib. Digenapi sesudah Yesus pergi, sesudah Yesus naik ke surga. Karena Tuhan pernah mengatakan, Yesus pernah mengatakan, kalau aku tidak pergi, Roh itu tidak akan datang. Kalau aku tidak pergi. Nah, kalau Yesus ada di tengah dunia, kemudian muncul Roh Kudus, sia-sialah iman saya, sia-sialah percaya saya. Kenapa? Karena kita kenal Yesus adalah Tuhan. Kita kenal bahwa Dia adalah Allah sejati. Maka dengan itu Dia pergi dulu, Dia tinggalkan dunia ini dulu, baru Roh Kudus datang untuk tinggal ke dalam orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu pun juga disampaikan oleh Yesus pada saat dia bertemu dengan murid-muridnya, pada saat dia membuktikan bahwa dia hidup. Dan tercatat di dalam Kisah 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, diulang, disampaikan, diulang untuk menanti, menunggu di Yerusalem. Setelah dia naik, setelah dia tinggalkan murid-muridnya, dia pergi ke surga, janji itu digenapi.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, janji itu dikenapi sesudah Yesus naik ke surga. Dan janji yang disampaikan Yesus itu tinggal di dalam orang percaya. Sangat luar biasa. Ya. Kalau orang percaya menikmati, kalau orang percaya benar-benar mau merasakan kebersamaannya dengan Tuhan, bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita ini, ya, kalau di dalam ayat 18 sampai yang ke-20 di situ dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yatim piatu. Ya, kalau saya mungkin belum bekerja, mungkin saya merenungi nasib saya sebagai yatim piatu. Sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu. Yatim piatu. Kalau saya tidak bekerja dan saya mungkin masih kecil, saya akan merenungi nasib saya dan cari bantuan ke sana kemari. Karena yatim piatu, anak yatim piatu. Nah, Tuhan, Dia mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan orang-orang percaya menjadi yatim piatu. Dia akan menjadi bapak, dia juga akan menjadi ibu dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang percaya. Dulu waktu dalam perjalanan pulang pelayanan, ya, saya ada di bis. Saya pernah meneteskan air mata. Saya pernah meneteskan air mata. Dan saya melihat keluar. Kenapa? Karena di pikiran saya pada saat itu, saya nggak punya bapak. Saya tidak punya bapak yang bisa minta. Mungkin uang. Semau saya, seenak saya. Dan gitu. Saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya hanya bisa minta ke ibu. Ada bapak yang dikenal bapak sambung. Tetapi saya tidak bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan saya. Saya tidak bisa melakukan, Pak minta uang. Saya nggak bisa. Nah dari situlah, ya, kita bisa merenungkan kalau, ya, seorang yatim piatu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tinggal masih kecil, pasti sedih. Ya, tapi kalau udah besar, sudah kerja, sudah lain. Kemudian yang kedua, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah ini luar biasa, ya. Jika Roh Kudus itu ada pada kita, maka kita ini dinyatakan sebagai orang yang hidup secara rohani. Rohani kita hidup. Nah, siapa yang punya harapan masuk ke surga? Siapa yang punya suatu kesempatan masuk ke surga?
Orang yang punya kesempatan masuk ke surga itu adalah orang yang rohaninya hidup. Nah, rohaninya hidup itu disampaikan oleh Yesus kepada orang percaya. Orang yang dipilih, orang yang dipanggil, orang yang diregenerasi atau dilahirbarukan atau lahir baru. Nah, disitulah rohaninya hidup. Ada sebuah kepercayaan bahwa dia tidak akan hidup sebelum meminum air dengan proses yang cukup panjang. Dengan proses yang panjang di sebuah telaga. Kalau belum minum air telaga itu, dia tidak akan hidup. Nah, ini perbedaannya kita. Kita saat masih hidup di tengah dunia ini, karena kita adalah orang yang dipanggil, dipilih oleh Kristus, kita udah hidup. Rohani kita hidup. Kemudian yang ketiga, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat luar biasa, ya. Di mana relasi yang sudah putus, relasi yang sudah rusak, kedatangan Kristus itu menghidupkan relasi hubungan antara Allah dan manusia. Di Taman Eden, ya, manusia dan Allah mempunyai persekutuan yang indah. Dan persekutuan itu dirusak oleh dosa. Dosa itu menghancurkan hubungan antara manusia dan Allah. Maka manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat manusia ada dalam dosa kutuk. Dengan Kristus Yesus mati di atas kayu salib, dengan Kristus Yesus dengan janjinya kembali membuat sebuah relasi yang dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini tidak pernah ada dikatakan di tempat lain. Dan ini tidak pernah didapat dari tempat lain. Hanya di dalam iman Kristen. Di mana orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih mempunyai kedekatan yang luar biasa. Aku di dalammu, kamu di dalam aku. Bukan jarak yang jauh. Bukan dibatasi dengan waktu yang panjang. Waktu, tempat yang lama, yang panjang. Tidak. Tetapi aku di dalammu, kamu di dalamku. Oh, luar biasa. Menjadi anak Tuhan, mempunyai relasi yang tak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, indahnya orang percaya saat diberi hidup di tengah dunia bersama Roh Kudus. Yang pertama, bersama orang tua yang agung, Yesus, Allah. Itu adalah orang tua yang agung. Saya boleh ditinggal bapak dan ibu saya. Saya boleh orang tua saya meninggal dunia. Saya kalau pergi ke makam, saya panggil orang yang
yang bersih-bersih rumput, kemudian rumputnya dibersihkan semua. Setelah saya bayar, saya itu pergi. Yang saya perhatikan udah bersih. Yang saya perhatikan maesannya nggak retak. Yang saya perhatikan tidak ada rusak apapun. Tapi di sana saya nggak melihat bapak ibu saya. Saya hanya melihat sebuah kuburan di sana. Artinya saya tidak bisa berhubungan seperti dulu. Tetapi lain dengan orang tua aku. Kita masih bisa berhubungan, kita bisa komunikasi, kita punya suatu kedekatan yang luar biasa. Yang kedua, mempunyai harapan yang pasti. Saya pernah mendengarkan sebuah khotbah, dan khotbah ini dari tempat yang lain. Dia katakan, kita ini belum pasti selamat loh. Kita ini belum pasti. Siapa yang tahu selamat? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kalau selamat. Jangan olok-olok, jangan mengolok. Kita tidak tahu. Tetapi orang percaya melalui kitabnya, melalui Alkitabnya, melalui firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa kita mempunyai satu jaminan keselamatan yang luar biasa. Hanya melalui Dia, melalui Yesus Kristus, keselamatan itu diberikan. Di kolong bumi ini, di kolong langit ini, tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus keselamatan itu diberikan. Di tempat lain tidak bisa menjamin keselamatan. Tapi di dalam Yesus ada keselamatan. Luar biasa. Di saat kita diberi kesempatan hidup, kita sudah tidak lagi mikir surga, neraka, gak perlu mikir, gak perlu diperdebatkan. Surga itu sudah pasti. Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, indahnya orang percaya saat diberi hidup di tengah dunia bersama Roh Kudus. Hidup dengan hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita ini ya, Allah yang mengatur. Hidup kita ini tergantung daripada Allah. Hidup kita ini apa yang Allah mau, bukan manusia yang mau. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita tidak tahu hari esok. Hari yang kemarin sudah menjadi sejarah, tapi hari esok kita tidak pernah tahu. Saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, hikmat-Mu saja. Saya sering di dalam doa-doa saya berkata, Tuhan, hikmat-Mu. Aku mohon hikmat-Mu, Tuhan. Saya nggak mau minta apa-apa. Saya hanya ingin minta hikmat di dalam Tuhan. Saya nggak mau minta yang lain-lain. Saya hanya minta hikmat di dalam Tuhan. Kenapa? Dari hikmat itulah menjadi luar biasa di tengah dunia ini. Apa yang dipikirkan manusia bisa gagal. Apa yang direncanakan manusia bisa gagal. Tapi semua itu adalah rancangan Tuhan, hikmat Tuhan.
walaupun mungkin lambat, tapi pasti akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, janji Bapa, janji Tuhan kepada orang percaya sudah digenapi. Dan Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Roh Kudus itu tinggal pada kita. Kenaikan Tuhan Yesus itu waktu di mana Bapa memberikan janjinya, dan Dia berpesan supaya anak-anak Tuhan menantikan janji Bapa itu. Tapi janji Bapa itu sudah tergenapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus yang sudah menerima janji Bapa. Maka dengan itu kalau ada ajakan-ajakan, ayo cari Roh Kudus, itu salah. Ayo kita berdoa, kita minta supaya Roh Kudus datang pada kita, itu salah. Kalau kita minta Roh Kudus masuk dalam diri saya, salah itu. Sudah ada pada kita. Sekarang saya dikuasai atau tidak? Sekarang saya mau diatur oleh Tuhan tidak? Sekarang apakah saya mengandalkan tubuh daging saya? Biarkan hidup kita di dalam Tuhan. Biarkan hidup kita dikerjakan oleh Tuhan. Biarkan masa depan kita dikerjakan oleh Tuhan. Hari-hari depan kita dikerjakan oleh Tuhan. Maka dengan itu tunduklah. Berbahagialah kita di dalam Tuhan. Karena kita tidak sendirian. Kita bersama Tuhan. Kita bersama Allah. Janji Bapa sudah digenapi untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena hidup kami bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah orang tua kami agung. Engkaulah Allah yang tidak membiarkan kami sendirian sebagai yatim piatu, tetapi Engkau bersama-sama dengan kami menjadi orang tua kami. Kami bersyukur di hadapan Engkau Bapa, karena Engkau tidak di luar hidup kami, tetapi Engkau di dalam hidup kami. Dan Engkau di dalam hidup kami, dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kembali kami terus berdoa Tuhan untuk kondisi Indonesia ini Bapa. Mari Tuhan, Engkau sertai presiden kami Tuhan. Engkau sertai pembantu-pembantu presiden Tuhan. Engkau sertai kepala-kepala daerah Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau pimpin mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia, Engkau pulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan sehingga hidup ini ya Tuhan lebih ya Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.